Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam cerita penuh makna ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai mengupas kisah menggegerkan ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik, penuh fakta, dan penuh pelajaran yang selalu kami hadirkan setiap harinya. Baiklah, langsung saja kita simak bersama. Bongkar kisah kelam di balik pertunjukan sirkus mewah. Malam itu, langit di atas kawasan Puncak, Bogor, diguyur gerimis tipis. Udara dingin yang menusuk tulang bercampur dengan aroma tanah basah dan semerbak wangi jagung bakar yang dijajakan di sepanjang jalan menuju Taman Rekreasi Arunika Safari. Tempat wisata ini baru saja membuka atraksi barunya yang menghebohkan media sosial. The Royal Safari Circus. Sebuah pertunjukan sirkus bertaraf internasional, yang diklaim menyajikan atraksi luar biasa dari binatang-binatang buas, lengkap dengan tata lampu dan panggung mewah bak pertunjukan Las Vegas. Hari itu, Sabtu malam, tanggal 15 Maret 2025. Di tengah antusiasme ribuan penonton yang berbondong-bondong datang dari berbagai kota, seorang jurnalis lepas bernama Arfan Prasetyo, 29 tahun, sedang duduk di salah satu bangku tribun barisan tengah. Ia datang bukan untuk menikmati pertunjukan, melainkan menuntaskan rasa penasaran atas informasi yang ia terima seminggu sebelumnya. Informasi yang membuatnya sulit tidur. Seminggu sebelumnya, Arfan mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat pendek. Kalau kamu peduli, cari tahu apa yang terjadi di balik Royal Safari Circus. Pesan itu disertai sebuah foto buram seekor harimau Sumatera dengan luka menganga di bagian kaki. Matanya terlihat sayu, seakan tak punya tenaga lagi untuk berdiri. Lokasi foto itu sangat dikenali oleh Arfan. Di sudut kanan gambar, ada logo Royal Safari Circus yang terpampang jelas di dinding kandang. Dari sinilah perjalanan Arfan bermula. Saat lampu-lampu panggung padam dan musik dramatis menggelegar, tirai besar berwarna merah marun perlahan terbuka. Sorot lampu mengikuti langkah sang ringmaster. Pria berjas hitam mengilap dengan topi tinggi bernama Emir Viktor Marchenko. Pria asal Rusia itu menjadi wajah dari pertunjukan mewah ini sejak pertama kali dibuka 2 bulan lalu. Bahasa Indonesianya patah-patah, tapi senyum karismatik dan gerakan tangannya yang teatrikal membuat penonton terpukau. Satu persatu hewan eksotis mulai memasuki arena. Sepasang gajah Asia, 3 ekor harimau Sumatera, seekor singa Afrika jantan, dan 4 lumba-lumba yang digiring ke kolam buatan. Semua tampil seolah-olah bahagia, seolah-olah diperlakukan layaknya raja dan ratu di belakang layar. Namun Arfan tahu, ada yang tidak beres. Usai pertunjukan, saat sebagian besar penonton sibuk berfoto di depan panggung, Arfan diam-diam berjalan ke sisi belakang gedung pertunjukan. Di sana, ia bertemu seorang pria tua berpakaian lusuh, penjaga kebersihan yang terlihat lebih banyak diam daripada bicara. Namanya Pak Warjo, usia 58 tahun. Ia sudah bekerja di Taman Rekreasi Arunika Safari lebih dari 10 tahun. Dengan suara pelan dan sedikit bergetar, Pak Warjo bercerita tentang malam-malam sunyi di balik gemerlap pertunjukan. Ia pernah melihat seekor harimau bernama Rimba dipukuli dengan tongkat besi karena dianggap terlalu lambat saat latihan. Rimba adalah harimau yang sama dalam foto yang Arfan terima. Menurut pengakuan Pak Warjo, latihan sirkus dilakukan secara brutal setiap malam, sekitar pukul 23, setelah semua pengunjung pulang dan suasana taman kembali sepi. Latihan berlangsung hingga dini hari, tanpa ampun. Siapapun yang menolak perintah pelatih akan dihukum. Bentuk hukumannya beragam, dari tidak diberi makan selama 2 hari, hingga pemukulan di area tubuh tertentu yang tidak akan mudah terlihat pengunjung. Bahkan ada kabar, 2 bulan lalu, seekor singa betina bernama Cleo mati mendadak. Pihak manajemen sirkus mengklaim kematiannya karena penyakit pencernaan. Namun Pak Warjo yakin luka di bagian rahang dan cakarnya menunjukkan cerita lain. Arfan semakin yakin bahwa ia tidak bisa berhenti sampai di sini.
Ia memutuskan menginap di penginapan sederhana bernama Villa Puncak Asri, hanya 2 kilometer dari lokasi taman rekreasi. Malam itu, Arfan mulai mengumpulkan bukti, foto, rekaman suara Pak Warjo, hingga mencatat jadwal pertunjukan dan waktu latihan rahasia yang disebutkan oleh narasumbernya. Keesokan harinya, Minggu pagi, Arfan kembali ke Taman Rekreasi Arunika Safari dengan menyamar sebagai pengunjung biasa. Namun kali ini ia membawa kamera kecil beresolusi tinggi yang terselip rapi di dalam kancing jaketnya. Pukul 22.45, ia kembali mengendap di area belakang panggung. Dari balik celah pagar kawat yang terletak di sisi timur gedung pertunjukan, ia menyaksikan langsung sebuah pemandangan yang membuat darahnya berdesir. Seekor gajah bernama Sari terlihat diikat kedua kakinya dengan rantai besi pendek yang mencegahnya bergerak bebas. Pelatih berseragam biru gelap berinisial D memegang tongkat kayu panjang yang di ujungnya terpasang paku kecil. Setiap kali Sari tidak menuruti perintah, paku itu akan ditusukkan ke bagian bawah telinga, titik sensitif yang tidak mudah terlihat. Dari kejauhan, Arfan merekam semua itu. Suara dentingan rantai dan teriakan pelatih bergema di udara malam yang sepi. Gajah itu mengeluarkan suara lirih, suara yang takkan pernah terdengar oleh penonton siang hari. Pada malam yang sama, seekor harimau bernama Rimba kembali menjadi sasaran kekerasan. Kali ini, dua pelatih bergantian menendang perut Rimba karena hewan malang itu duduk di tempat yang salah saat gladi bersih untuk pertunjukan esok hari. Arfan mencatat semua detail kejadian, tanggal, jam, lokasi, siapa yang terlibat, hingga pola rotasi pelatih yang tampaknya selalu berubah-ubah agar tidak mudah dicurigai. Namun penyelidikan Arfan tidak berhenti sampai di situ. Ia juga bertemu dengan mantan pelatih sirkus bernama Andi Gunawan, usia 35 tahun, yang pernah bekerja di Royal Safari Circus sebelum akhirnya dipecat 4 bulan lalu karena kedapatan membocorkan rahasia internal ke media. Andi mengaku selama 2 tahun bekerja, ia menyaksikan berbagai kekejaman yang membuatnya trauma hingga saat ini. Mulai dari anjing laut yang dipaksa menahan lapar selama 2 hari agar lebih penurut saat pertunjukan, hingga cerita tentang Cleo, si singa betina, yang diduga mati karena dipukul di bagian kepala menggunakan linggis ketika menolak melompat melewati lingkaran api. Andi juga memperlihatkan beberapa foto dokumentasi pribadinya, luka di tubuh binatang, ruangan penyimpanan obat bius, hingga daftar rotasi pelatih yang ditulis tangan dan bertanda tangan Mr. Victor sendiri. Arfan sadar, semua bukti ini bukan hanya akan menjadi artikel viral, tapi juga bisa membongkar sistem kekejaman di balik gemerlap dunia sirkus mewah. Namun langkahnya semakin berbahaya. 2 hari setelah pertemuan dengan Andi, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor terlihat beberapa kali berhenti di depan penginapannya. Ponsel Arfan juga mulai menerima panggilan tak dikenal, dan ketika diangkat, suara di seberang hanya diam. Kadang terdengar tarikan napas berat, kadang bunyi derit besi, seakan seseorang mengawasinya. Arfan mulai menyadari, semakin dalam ia menggali, semakin besar risikonya. Tapi rasa penasaran dan keinginan mengungkap kebenaran telah mengalahkan rasa takutnya. Malam berikutnya, ia memutuskan untuk melakukan langkah yang lebih berani. Dengan bantuan Andi dan Pak Warjo, ia menyusun rencana menyusup masuk ke salah satu gudang penyimpanan peralatan sirkus, tempat di mana kabarnya, hewan-hewan yang tak lagi layak tampil, dikurung dalam kondisi mengenaskan. Namun saat malam itu tiba, sesuatu yang tak pernah Arfan duga terjadi. Ketika malam itu tiba, Arfan merasa semakin gelisah. Dengan membawa kamera tersembunyi dan segala persiapan yang telah ia lakukan, ia dan Andi mengendap menuju gudang penyimpanan di belakang arena sirkus. Langkah kaki mereka berhati-hati, berusaha menghindari sorot lampu yang sesekali menerangi lorong-lorong sempit di kawasan itu. Pak Warjo sudah menunggu di luar, mengawasi pergerakan orang-orang yang masih berjaga. Namun, baru beberapa langkah menuju gudang, Arfan merasakan ada yang tidak beres. Dari kejauhan, ia melihat sekelompok orang bergerak cepat. Wajah mereka disamarkan dengan topeng hitam. Salah satu dari mereka memegang obor kecil, sementara yang lainnya membawa karung besar. Mereka berjalan cepat menuju arah yang sama, menuju gudang tempat hewan-hewan disekap. Rasa curiga mulai menggelayuti pikiran Arfan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka begitu terburu-buru? Tanpa berkata sepatah kata pun,
Arfan menarik Andi menjauh dan bersembunyi di balik tumpukan kotak-kotak kayu. Mereka mengamati dengan seksama gerak-gerik para orang misterius itu. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menghentikan langkah dan menoleh ke arah mereka. Wajahnya tidak bisa dilihat jelas, namun sikapnya sangat mencurigakan. Arfan dan Andi tetap diam, berusaha tidak menarik perhatian. Hati mereka berdegup kencang. Seseorang dari kelompok itu mengeluarkan radio kecil dan mulai berbicara dengan suara pelan namun tegas. Laporan keadaan hewan, semua terkendali. Proses dilanjutkan sesuai jadwal. Proses. Andi membisikkan pertanyaan, namun Arfan segera menutup mulutnya, memberi isyarat agar tidak bersuara. Mereka menunggu dengan napas tertahan hingga kelompok tersebut pergi menjauh. Setelah beberapa menit, Arfan dan Andi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju gudang. Mereka bergerak cepat dan tanpa suara. Begitu tiba di depan pintu gudang, Arfan menekan saklar lampu kecil yang sudah dipasang sebelumnya untuk memastikan area itu aman. Saat pintu terbuka sedikit, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat di dalam. Gudang itu lebih besar dari yang mereka bayangkan, dipenuhi dengan kandang-kandang berukuran besar. Di dalamnya, banyak hewan yang tampaknya kelelahan dan sangat kurus. Beberapa di antaranya terlihat tidak bergerak, sementara yang lainnya hanya bisa duduk lemah. Tak lagi memiliki semangat seperti saat mereka tampil di atas panggung. Namun, yang paling mengejutkan adalah penemuan mereka terhadap sebuah ruang tersembunyi di pojok gudang, yang tidak terlihat dari luar. Di dalam ruang itu, ada beberapa mesin besar, dan sebuah perangkat yang Arfan tidak bisa identifikasi dengan jelas. Suara berderak keras terdengar saat Andi membuka pintu kecil di dalam ruang itu. Ternyata, itu adalah mesin untuk memompa obat bius ke tubuh binatang. Arfan segera merekam semuanya dengan kamera. Semua bukti yang ia butuhkan untuk mengungkapkan kejahatan ini kini berada di tangannya. Namun, sebelum mereka sempat meninggalkan gudang, lampu sorot yang terang menyala tiba-tiba. Pintu gudang terbuka lebar, dan seseorang masuk dengan langkah tegap. Emer Viktor Marchenko, sang ringmaster. Di belakangnya, ada dua orang penjaga sirkus yang tampak seperti petugas keamanan. "Jangan kira kalian bisa lolos begitu saja," kata Viktor dengan nada yang sangat dingin, sambil menatap tajam ke arah Arfan dan Andi. "Kalian sudah terlalu jauh masuk ke dalam urusan kami." Arfan merasakan ketegangan yang luar biasa. Tanpa ada pilihan lain, ia memutuskan untuk melarikan diri. Dengan terburu-buru, ia menarik Andi keluar dari gudang. Mereka berlari menyusuri lorong sempit di belakang panggung, berusaha menghindari kejaran para penjaga. Namun, seiring dengan semakin dekatnya suara langkah kaki, Arfan merasa tubuhnya semakin berat. Tiba-tiba, mereka berbelok ke sebuah ruang kosong yang tak diketahui siapapun, tempat di mana mereka bisa menyembunyikan diri sejenak. Nafas mereka terengah-engah, dan Arfan segera memeriksa kamera yang ia bawa. Semuanya masih terekam jelas. Bukti ini akan membuka mata banyak orang tentang kekejaman yang selama ini tersembunyi. Namun, yang Arfan tidak tahu adalah bahwa permainan ini baru saja dimulai. Mereka hanya berada satu langkah di depan orang-orang yang sudah siap menghentikan upaya mereka dengan cara apapun. Kisah ini masih jauh dari selesai, dan Arfan sadar betul bahwa dia sudah terjebak dalam pusaran yang tak bisa mundur. Dunia sirkus ini tidak hanya penuh gemerlap, tetapi juga menyimpan rahasia gelap yang akan mengubah hidupnya selamanya.